Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua orang yang diduga pelaku pencurian ternak di Kabupaten Serdang Bedagai diamuk massa. Seorang di antara mereka tewas di lokasi kejadian. Pencurian kotak amal masjid di Kota Binjai digagalkan pengurus masjid. Pelaku sempat dihajar massa. Malam perayaan Cap Gomeh di Kabupaten Serdang berlangsung meriah. Pengurus wihara gelar sejumlah kegiatan budaya. Kita awali informasi pertama, dua orang diduga pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi korban amuk massa. Seorang terduga pencuri tewas di tempat, satu orang lagi kritis masih dirawat di rumah sakit. Kemarahan massa juga dilampiaskan dengan membakar mobil milik pelaku. Kemarahan massa tampaknya tak terbendung lagi. Warga kesal karena hewan ternak mereka kerap hilang dicuri. Amarah ini dilampiaskan saat warga menangkap dua warga yang belum diketahui identitasnya yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian hewan ternak mereka. Kedua pelaku diamuk massa saat tertangkap di Dusun 9, Kampung Panglong, Desa Pangaliang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya salah satu pelaku tewas di tempat, serta satu pelaku lainnya kritis. Massa yang marah juga turut membakar mobil yang digunakan pelaku. Identitas kedua yang diduga pelaku sampai sekarang ini belum kita ketahui. Duanya tewas apa memang masih di rumah sakit? Yang satu meninggal di TKP dan satu lagi sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit. Seorang pelaku yang masih selamat hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi. Sementara kendaraan pelaku telah dievakuasi ke Mapolres Tebing Tinggi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Pencurian uang kotak amal masjid di Kota Binjai terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku diusir dari masjid dan sempat dihajar massa. Dengan tenang, pencuri uang kotak amal masjid melakukan aksinya. Masuk ke dalam masjid Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Pencurian yang terjadi pada 21 Februari yang lalu tidak berjalan mulus. Setelah berhasil membongkar kotak amal dan mengambil isinya, aksinya diketahui pengurus masjid. Pelaku dikejar pengurus masjid hingga berhasil ditangkap. Pelaku juga sempat dihajar massa. Alasan pelaku yang mengambil uang infak untuk kebutuhan makan tidak digubris massa. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan massa yang marah. Namun, pelaku akhirnya dibebaskan dan diberi uang untuk ongkos dan makannya. Kotaknya kira-kira isinya sekitar ya 500 ribuan gitu. 500 ribuan. Iya. Sempat diambil dia? Sempat diambil. Akhirnya diketahuin sama warga sini gitu, Pak? Iya. Kemudian gimana tuh, Pak? Dilepas atau diserahkan ke polisi? Ya dilepas. Alasannya kenapa? Alasannya dilepas ya karena dia mungkin ya membutuhkan, bahkan kami kasih ongkos lagi jika kami naikkan angkot dan gitu. Oh, kalau pengakuannya dia warga mana, Pak? Warga setempat atau Medan? Itulah yang kami, karena nggak ngaku, nggak ngomong dia. Dia tetap bungkam. Uang yang sempat diambil pelaku dari kotak amal sekitar Rp500.000 diambil kembali dari saku pelaku. Meski ini sudah berulang kali terjadi, aksi pencurian dan sempat dilaporkan ke polisi, namun tidak memberikan efek jera. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga gara-gara beda pilihan partai, dua kubu tim sukses caleg di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terlibat keributan. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak dan satu unit sepeda motor terbakar.
Berawal dari adu mulut dan debat panas antar pendukung caleg yang berbeda partai akhirnya berujung bentrok. Keributan ini terjadi di Dusun 5 Aman Damai, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Akibat keributan ini sejumlah rumah warga rusak dan satu sepeda motor warga terbakar. Kejadian berawal akibat salah seorang warga diduga tidak mendukung calon anggota legislatif yang mereka usung. Beda pilihan akhirnya membuat keributan. Kronologis yang kita terima dari Bu Legian ini bahwa kan beliau ini menanyakan ke rumah pelaku terkait dengan yang diduga ada melakukan money politik di kampung itu. Nah, tapi si pelaku tidak terima, malah dia menyerang balik ibu-ibu ini. Pasca keributan, Polres Langkat menangkap 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya ibu rumah tangga. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang dibakar, sejumlah senjata tajam, batu, dan kayu, serta sejumlah barang elektronik yang mengalami kerusakan. Dari data polisi, sebanyak 7 rumah dirusak oleh para tersangka karena pemilik rumah melanggar kesepakatan. Sekelompok warga yang merusak ini merasa bahwa ke-7 orang pemilik rumah tersebut telah mengkhianati perjuangan mereka ataupun tidak memiliki komitmen atas kesepakatan yang telah dibangun oleh warga kampung tersebut. Sehingga puncaknya di tanggal 18 sekitar pukul 1 sekelompok warga mendatangi ke-7 rumah tersebut dengan tujuan untuk mengusir para penghuninya dan juga merusak rumah tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 170 dan pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, keributan juga terjadi saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga. Keributan dipicu adanya dugaan penggelembungan suara. Saksi parpol mendapati kekeliruan antara rekapitulasi pada lembar C1 dan hasil perhitungan suara. Rapat pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan Kecamatan Sibolga Sambas terasa tegang pada Kamis siang. KPU melakukan penghitungan ulang karena protes saksi dari Partai Nasdem Sibolga yang menemukan adanya kekeliruan dari hasil rekapitulasi. Makanya ada bos lu. Maksudnya ada saksi mana saksi yang lain? Panggil saksi lain. Kita keluar. Saksi dia. Yang fair kita. Sebagian warga yang mendukung hasil rekapitulasi di tingkat PPK tersulut emosi dengan warga yang menolak hasil rekapitulasi. Sedang dalam tahap ingin dilakukan cross check ini, beberapa saksi dari partai lain tidak berterima karena menganggap sudah sesuai menurut mereka. Jadi di KPT 219 itu diatur kalau memang ada ketidaksesuaian, kekeliruan dan dapat dibuktikan, itu bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau seluruh saksi dapat memahami ini, sebenarnya apa yang diusulkan oleh Partai Nasdem itu sudah sesuai aturan. Atas koreksi hasil rekapitulasi protes dari saksi Partai Nasdem, masing-masing kubu yang menerima dan menolak hasil rekapitulasi sementara dimintai menahan diri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga.